Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi-materi yang akan keluar ketika PTS nanti ya. Nah, oleh karena itu diharapkan bagi siswa yang online untuk benar-benar menonton video ini sampai selesai, karena apa yang Ustaz jelaskan dalam video pembelajaran ini semuanya insya Allah akan keluar. Jadi mohon dicatat, ditonton dengan baik ya. Nah, silakan download terlebih dahulu kisi-kisi yang sudah Ustadz share di LS ya. Di download, kemudian sambil melihat kisi-kisi sambil menonton video pembelajaran ini. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu mengenai menentukan pengertian menyembelih ya. Apa sih itu menyembelih? Nah, di sini sepertinya hilang sudah Ustadz ketik cuman tidak, kayaknya terhapus ya. Menyembelih itu secara bahasa yaitu berasal dari kata az-zakah ya, yang artinya baik, suci ataupun enak ya. Kemudian yang kedua, menentukan jenis binatang yang diharamkan pada Quran surah Al-Maidah. Kurang lebih ada 10 ya binatang atau makanan yang diharamkan. Yang pertama bangkai ya, kemudian ada darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian daging hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, kemudian hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ada berapa jenis binatang yang diharapkan dalam Quran surah Al-Maidah 3, yaitu ada 10 ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan daging binatang yang haram untuk dimakan. Nah, salah satu ciri-ciri daging hewan yang haram untuk dimakan yang pertama adalah menjijikan. Ukuran menjijikan atau tidaknya itu adalah dinilai dari orang Arab ya. Kemudian bertaring kuat, bercakar kuat. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya yaitu menentukan makanan yang haram berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata, yang pertama maitata yaitu bangkai, wadama darah, walah hinjir babi, kemudian wama uhilla bihi li ghairillah, yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, itu makanan yang diharamkan berdasarkan Al-Baqarah ayat 173. Kemudian kisi-kisi selanjutnya menentukan kesunahan dalam menyembelih ya. Yang pertama menghadapkan hewan ke kiblat, kemudian membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Jadi ketika memotong hewan dibiarkan terlebih dahulu sampai benar-benar mati, kemudian barulah dipotong-potong dagingnya. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih itu tajam ya, dan tidak boleh alat yang digunakan itu berasal dari terbuat dari gigi atau kuku. Kemudian mempercepat proses penyembelihan. Ini ternyata ada ya, sembelihan dalam istilah fikih disebut az-zakah yang bermakna baik atau suci. Kemudian kisi-kisi selanjutnya itu menentukan syarat orang yang menyembelih. Yang pertama Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak menyia-nyiakan sholat. Nah, ini dalam buku paket ya. Sebenarnya syarat orang yang menyembelih tidak harus laki-laki ya. Kemudian di dalam fikih yang kita pelajari takrib, orang gila pun sudah sah untuk menyembelih. Jadi untuk menjawab soal kita mengikuti buku paket tidak apa-apa ya. Jadi Islam, baligh, berakal, laki-laki, tidak menyia-nyiakan sholat. Kemudian kisi-kisi selanjutnya yaitu menentukan makanan yang haram ya.
Makruh untuk menyembelih hewan sampai terputus kepalanya. Oh, ini kisi-kisi yang selanjutnya ya, menentukan penyembelihan yang makruh dilakukan. Jadi kenapa sih makruh menyembelih binatang sampai terputus lehernya? Karena darah tidak akan keluar ketika hewan itu ketika disembelih langsung mati, kan putus kepalanya otomatis langsung mati. Tetapi kalau tidak langsung putus itu biasanya kejang-kejang dan keluar semua darah yang ada di badan. Nah, biasanya itu dagingnya akan lebih enak ya. Kemudian menentukan syarat hewan halal dimakan ya. Syaratnya adalah zatnya dan cara memperolehnya itu harus halal. Jadi walaupun zatnya itu halal tapi cara memperolehnya tidak halal seperti mencuri, maka tetap haram ya. Kemudian menentukan bangkai yang halal. Bangkai yang halal tuh yaitu ikan dan belalang, itu bangkainya boleh dimakan ya. Kemudian menentukan kesempurnaan dalam menyembelih. Yang pertama, terputusnya saluran nafas ya, harus putus, dalam bahasa fikihnya disebut mari ya. Kemudian terputus saluran makanan dan minuman. Kemudian terputusnya dua urat. Kemudian kisi-kisi selanjutnya menentukan hukum memakan hewan buruan. Nah, halal memakan hewan yang diburu oleh hewan pemburu yang terlatih seperti anjing atau raja wali. Jadi ketika kita berburu kemudian kita membawa hewan pemburu itu boleh ya. Baik nanti hewan pemburunya dapat memburu si hewan buruannya baik mati ataupun masih hidup. Syaratnya hewan pemburu tersebut terlatih ya. Terlatih itu seperti apa nanti kita akan bahas ya. Kemudian menentukan hukum memakan bangkai. Haram memakan hewan yang menjadi bangkai. Walaupun hewan tersebut kemudian dimasak dengan lezat, tetap haram. Kemudian menentukan hukum memakan anak sapi yang berada di kandungan induknya. Jadi sesembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Artinya ketika seseorang menyembelih sapi kemudian sedang hamil dan ada anaknya kemudian hidup ya, kemudian meninggal, maka anak tersebut janin tersebut tidak perlu disembelih lagi, halal untuk dimakan. Karena di sini disebutkan sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya. Kemudian menentukan hukum memakan bagian anggota tubuh hewan yang dipotong. Haram memakan bagian tubuh hewan yang terpotong ketika hewan tersebut masih hidup. Contohnya ketika ada seekor kambing kemudian kakinya dipotong, kambingnya masih hidup, maka potongan kaki tersebut menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Kemudian menentukan memakan makanan yang haram ketika dalam kondisi darurat. Ketika dalam kondisi darurat yang mengakibatkan dia meninggal apabila tidak memakan suatu tidak memakan makanan walaupun di sekitarnya hanya ada makanan haram, maka itu dibolehkan. Ya, syaratnya hanya sekedar menghilangkan kematian tersebut. Kemudian menentukan darah yang halal dimakan. Ada dua darah ya, yaitu hati dan limpa. Kemudian menjelaskan cara menyembelih hewan jinak dan tidak jinak. Ini esai ya. Cara menyembelih hewan jinak yaitu pada halq atau labbah, yaitu pada leher. Halq leher atas, labbah leher bawah. Sedangkan yang tidak jinak yaitu dengan dilukai ya, menyembelih dengan dilukai. Boleh dipanah atau boleh ditembak, tetapi asal kalau ditembak maka harus dengan peluru yang tajam, tidak boleh peluru tumpul. Dilukai di bagian manapun yang menyebabkan hewan tersebut cepat untuk meninggalnya, matinya. Kemudian menuliskan 4 syarat sempurnanya menyembelih. Yang pertama yaitu cara menyembelih hewan jinak pada halq sempurnanya yaitu memutuskan saluran pernafasan ya, tadi sudah dibahas. Kemudian makanan dan 2 urat. Kemudian menuliskan syarat-syarat hewan pemburu dikatakan terlatih. Dikatakan terlatih yaitu yang pertama ketika dilepaskan
ia terlepas. Artinya ketika dilepaskan atau ketika menangkap buruannya, kata tuannya suruh dilepaskan, maka dilepas. Kemudian ketika dihentikan, berhenti. Ketika membunuh hewan, buruannya tidak memakannya walaupun sedikit. Kemudian diulangi yang di atas. Artinya kapan sih hewan buruan itu dikatakan terlatih? Ketika pengulangan itu dilakukan terus, ya minimal itu 2 kali. Ketika sudah 2 kali dia mengikuti arahan dari tuannya, maka sudah dikatakan terlatih. Kemudian menentukan hewan yang sah untuk dikurbankan. Hewan yang sah dikurbankan hanya ada 4. Yang pertama dha'nan, yaitu domba yang berusia 1 tahun jalan 2 tahun. Kemudian maiz, yaitu kambing usia 2 tahun, kambing kacang ya usia 2 tahun jalan 3 tahun. Kemudian bakor, sapi usia 2 tahun jalan ke 3 tahun. Kemudian ada ibil. Ibil itu apa? Unta usia 5 tahun jalan 6 tahun. Nah, untuk kambing itu hanya bisa dikurbankan hanya 1 orang. Sedangkan untuk bakor, sapi dan unta itu boleh 7 orang ya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya menentukan ciri-ciri hewan yang tidak sah. Yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama buta sebelah matanya, tidak berfungsi. Kemudian pincang kakinya ya. Kemudian cacat, ada anggota yang hilang, contohnya telinganya hilang, ekornya hilang. Walaupun seumpamanya ada seekor sapi yang terlahir dengan tidak memiliki telinga, maka tentu tidak boleh untuk dikurbankan. Kemudian dalam keadaan sakit. Kemudian menuliskan 4 hewan beserta usia minimal sah untuk dikurbankan. Tadi sudah dibahas. Menyebutkan sunah-sunah menyembelih hewan kurban. Yang pertama membaca basmalah, kemudian sholawat kepada Nabi, menghadap kiblat, takbir dan doa. Berdoa mengharapkan yang dikurbankan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup sekian materi review pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang belum paham bisa menghubungi Ustadz harapkan semuanya belajar dengan maksimal sehingga dalam mengerjakan PTS nanti mendapatkan hasil yang maksimal juga, karena di PTS ini tidak ada remedial, jadi nilai murni dari hasil kerja keras kalian. Oke, nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.